Oke, kita buat halaman loginnya menggunakan Tailwind CSS ya teman-teman ya. Nah, di sini agar kita cepat untuk membuat proses halaman page layoutnya, di sini kita akan menggunakan UI komponen ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan UI komponen dari Preline. Nah, ini untuk Tailwind CSS ya teman-teman ya. Nah, di Preline ini ada banyak eh, komponen yang siap kita gunakan. Jadi kita patokannya ini agar cepat untuk ngambil datanya. Jadi contohnya nih untuk menggunakan avatar nih kita tinggal pakai aja. Ini hampir sama seperti Bootstrap ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan komponen-komponennya, base komponennya dari sini. Contohnya ini input nih, input. Nah kita tinggal pakai aja. Nah ini HTML-nya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita modif sedikit sesuai dengan Tailwind CSS yang kita. Nah, sebelum itu kita install dulu ya teman-teman ya. Untuk Preline-nya kita install. Sini framework-nya kita menggunakan Laravel. Ini kita install. Nah, sebelum kita install Preline-nya, jangan lupa teman-teman install dulu CSS Form ya teman-teman ya dari Tailwind CSS agar ketika pembuatan inputnya kita itu lebih UI-nya lebih friendly lagi, lebih enak ya lihat ya teman-teman. Atau kita jangan install dulu lah ya. Kita langsung aja coba install Preline-nya dulu. Kita install, kita buka projectnya kita install Preline. Oke, kita berhasil install. Habis itu nih kita impor ini datanya, kita copy, kita masukkan di halaman FCSS ya, di bawah Tailwind CSS. Di sini ya teman-teman ya, di bawah sini kita copy paste. Oke, di situ di halaman FJS-nya kita impor ini FJS nih di sini di bawahnya. Oke, hasil. Habis itu sama kita filenya kita masukkan di dalam hit. Nah, ini nanti sekalian kita masukkan ini seperti ini live share sama yang kayak gini ya teman-teman ya. Kita satuin aja nanti di bawah hitnya gitu teman-teman. Nah, kita tuh berhasil install untuk Preline-nya. Sekarang kita pakai aja nih example-nya. Nah, ini ada out, kita lihat. Ini autentikasi. Nah, kita pakai autentikasinya. Nah, pakai ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy aja nih HTML-nya nih. Copy. Nah, ini sini kita akan buat view-nya dulu ya teman-teman ya. Kita buat view untuk halaman loginnya. Caranya ini kita clear dulu. Sini kita buat view. Nah, untuk buat cara pembuatan view di Laravel itu teman-teman bisa manual. Contohnya nih. Contohnya di sini login.template.php. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga lewat terminal ya teman-teman ya. Lewat terminal. Nah, di sini kita contohnya ini kita hapus dulu. Hapus lagi. Ini kita close dulu. Nah, lewat terminal caranya itu. Nah, di sini kita kasih php artisan make view. Nah, view-nya nama filenya apa? Contohnya login. Nah, dia langsung buat login back seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk halaman loginnya kita buat aja di halaman out ya teman-teman ya, di folder out agar lebih rapi gitu teman-teman ya. Kita kasih php artisan make view. View-nya di mana? Di out slash login. Nah, jadi dia nanti ada di view out login. Nah, di sini. Nah, kita buat dulu struktur base-nya HTML. Kita buat base-nya struktur HTML.
Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih nih login. Nah, teman-teman bebas detailnya mau apa. Atau nih kasih laundry. Login page. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan tadi itu teman-teman yang ini lifestyle, stylenya di sini sama live scriptnya di bawah ini. Kemudian tadi ini void-nya untuk jangan lupa kita impor, kita masukkan di sini. Nah, di sini kan kita butuh kayak ini nih. Tadi dokumentasi framework. Nah, ini kita kan butuh dua apps, CSS sama app JS. Nah, kita jadi cukup seperti ini aja nih. Kita kasih di dalam array ini resource JS app. Ini kita impor untuk ngambil data dari ini CSS, JS app sama CSS app gitu teman-teman. Oke. Jadi pengambilannya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan coba ambil tadi sampelnya halaman out. Nah, ini ya, kita ambil yang ini. HTML-nya ini kita copy aja. Nah, terus kita masukkan halaman ini. Oke. Ini halaman sign in-nya kita. Nah, kalau kita sekarang kita udah punya halaman login nih, teman-teman. Nah, kita udah punya halaman login. Nah, bagaimana cara ngaksesnya di projectnya kita nih? Nah, ini kan kita masih ngarahin di sini nih. Nah, kita mau buat defaultnya ketika diakses halaman kita, dia langsung ke halaman login yang udah kita buat gitu teman-teman. Nah, caranya kita ingat teman-teman, mulainya pertama itu dari route ya teman-teman ya. Dari route ke halaman web nih. Web. Nah, ini kan return nih. Defaultnya ini. Nah, welcome-nya kita ganti coba ke out login gitu teman-teman. Nah, karena ada folder lagi di dalam login ini, dia di dalam folder out. Nah, jadi kita harus masukin dulu nih out titik login. Ini ada di folder out, filenya login gitu teman-teman. Ini kita save, jangan lupa. Nah, kalau kita lihat lagi, nah dia jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat nih, kita hapus nih contohnya. Nah, ini kan kurang enak ya teman-teman dilihat ya. Nah, ini karena formnya nggak kelihatan tuh garis-garisnya. Nah, ini karena tidak kita belum install tadi itu tuh form ya teman-teman ya, form untuk nih Tailwind CSS form. Nah, kita harus install dulu. Teman-teman boleh lihat package-nya itu ini Tailwind CSS form. Nah, ini kita install, jangan lupa dimasukkan nanti ini. Nah, cara installnya ini juga udah beda ya teman-teman ya. Kalau di ini menggunakan Tailwind versi di bawah 4 ya teman-teman. Karena 4 ini cara penggunanya bukan seperti ini lagi. Nah, install. Kita install. Nah, kemudian kita cara masukinnya itu kayak gini teman-teman. Nah, ini. Nah, plugin Tailwind CSS form. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan di halaman app CSS. Di halaman ini. Di bawah. Sini. Oke. Nah, setelah ini kita coba lihat lagi nih. Login page-nya kita. Kalau kita hapus nih. Nah, ini kan udah ada nih bordernya teman-teman. Nah, seperti itu. Coba tadi kalau ini belum ada, kita akan coba bedakan nih. Nah,
Nah, ini nggak ada. Terus ini remember me-nya beda ya teman-teman ya. Kan kayak gini nih. Nah, kalau kita pakai Tailwind Form, nah dia beda, lebih tuh ada terus ini. Nah, ini lebih enak ya dilihat ya teman-teman ya. Tuh, tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini kan belum rapi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di tadi, di sini dia rapi ya. Nah, dia ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dia ada di tengah. Nah, kita rapikan. Kita akan coba rapikan halaman loginnya kita. Halaman login. Nah, di sini. Nah, sini kita bikin aja kelas. Di sini minimal width max coba kita kasih 5 4 Excel X auto height-nya screen flex coba kita lihat. Nah, udah rapi ya teman-teman ya. Nah, ini cuman kekecilan ya teman-teman ya. Coba kita besarkan lagi ini. Coba kasih 5 Excel. Oh ya, 5 Excel. Terus kita kasih di sini width-nya full. Oke, masih belum. Coba kita lihat Tailwind ya teman-teman ya. Kita coba lihat Tailwind itu max width-nya. Di max width-nya sampai 7 Excel ya teman-teman ya. Kita akan coba switch 7 Excel. Coba buka lagi. Oh, masih kecil. Ada perubahan? Ya. Excel autonya. Oke, coba di sini kita kasih width full. Oke. Auto. Oke ya, sini kita kasih tadi width max 3 sel. Kejauhannya teman-teman ya. Full. Coba 1/4. Oke. Lebih enak ya teman-teman ya. Cukup ya. Jadi seperti ini width fullnya maksimalnya 1/4. Coba kita screen. Nah, ini cuman dia seperti ini teman-teman. Nah, dia kurang besar ya. Jadi ini kita kasih kalau dia LG aja. Jadi by default kalau dia di bawah LG itu kita bikin max width-nya itu 4. Nah, lebih seperti ini ya, lebih enak dilihat ya teman-teman ya. Kemudian kalau dia versi mobile, nah kecil ya teman-teman ya. Nah, kita kasih aja max width-nya 3/4. Ini tadi kalau dia berarti ini SM. SM kasih di sini max width 3/4. Nah, lebih rapi ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dia udah responsif ya, kita buat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk proses responsifnya itu cara penggunaannya seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh kita lihat di sini ya. Di responsif. Nah, penggunanya responsif itu ini.
SM, MD, LG, Excel, sama 2 Excel gitu teman-teman. Jadi kalau kita setting nih, SM ini berarti di atas mobile gitu teman-teman ya. Jadi ukuran mobile ke atas gitu, sampai 640 pixel. Kalau MD itu dari 640 sampai 768 gitu teman-teman. Nah, kalau LG ini SM ini biasanya digunakan untuk notepad ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang menggunakan Mac notepad kayak gitu-gitulah. Jadi ukuran ini kita gunakan sama MD. MD ini itu dari notepad sampai notebook ya teman-teman ya. Notebook yang sekitar insinya itu sekitar di bawah 10 inci gitu teman-teman ya. Nah, kalau LG ini ukuran dari laptopnya kita. Laptop yang kita pakai itu ya teman-teman ya. Ini biasanya banyak memakai ukuran laptop yang 12 inci, 13 inci, 15 sampai 14, 15 nah gitu. Nah, kalau Excel itu di bawah di atas biasanya ini untuk monitor ya teman-teman ya. Jadi yang ukuran layarnya itu lebih besar gitu teman-teman. Nah, cara penggunaannya seperti itu untuk responsifnya sendiri gitu teman-teman. Untuk penggunaan responsifnya kita gitu teman-teman. Nah, oke. Di sini kita coba hapus yang di atas ini ya teman-teman. Sign in with Google. Ya mungkin nanti kita boleh coba di akhir kita akan coba bagaimana proses login menggunakan Google. Ini by default seperti ini aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita udah punya halaman loginnya. Cuman di sini belum masuk di halaman formnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih aja. Oke. Form. Oke, action kita hapus. Oke, oh formnya kecil. Berarti ini widthful-nya kita ganti di atas ini. Oke. Oke, kita udah berhasil untuk membuat halaman loginnya kita. Nah, sekarang kita akan buat proses autentikasi loginnya kita, teman-teman.